Hello. Halo, Sobat Yuk Nonton, kembali lagi bersama Bang Bob. Yuk, langsung aja. Cerita film ini dimulai dari sekumpulan remaja yang sedang mengadakan perjalanan wisata menuju area 52. Ini adalah Trip. Dia adalah pecandu yang telah mencuri dari seorang pengedar sehingga dia dikejar-kejar olehnya. Di tengah perjalanan di dalam mobil, Trip menggoda temannya yang bernama Jack. Jack merupakan seorang yang buta, karena pernah tertancap anak panah di belakang kepalanya. Sifat usilnya Trip yang penasaran dengan kebutaan Jack, membuat dia menggiring Jack ke toilet wanita. Cookie pun marah atas ulah usilnya Trip. Cookie merupakan salah satu teman perjalanan Trip yang mempunyai kebiasaan kencing. Melihat ini, Trip pun menanyakan hal ini pada Gretchen. Really? Ini adalah Gretchen, dialah yang mengajak wisata ke area 52. Karena merasa bersalah, Trip pun merencanakan sesuatu pada Jack dengan Nelson. Ini adalah Nelson, dia adalah pacarnya Cookie. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Trip mendapat telepon ancaman dari si pengedar. Dia diancam kalau aksi mencurinya diketahui melalui kamera dan Trip harus kembalikan barangnya atau dia akan mati. Perjalanan mereka pun berlanjut. Di tengah perjalanan Trip membahas masalah obat yang dia bawa buat bersenang-senang. Gretchen yang tidak menyukai hal ini langsung menghentikan mobilnya. Gretchen menyuruh Trip agar segera turun dari mobil. Dia mengatakan kalau ada waktunya untuk itu dan ini bukan saatnya. Cookie yang kebelet kencing memanfaatkan situasi ini. Di saat Trip meminta bantuan Nelson, tiba-tiba, ada gempa bumi. Karena kasihan, Gretchen pun mengajak Trip untuk ikut dengannya kembali ke tempat penginapan. Di dalam perjalanannya ke penginapan, mereka melihat ada hal aneh seperti kecelakaan mobil dan signal radio yang rusak. Sesampainya mereka di sana, Trip pun disuruh turun oleh Gretchen. Saat mereka hendak pergi meninggalkan Trip, tiba-tiba mobil mereka kehabisan bensin. Mau tidak mau Gretchen ditolongin Trip. Cookie yang sedang menunggu mobil itu bersama Nelson, merasakan adanya keanehan pada udara di sekitarnya. Setelah mobil itu selesai diperbaiki, mereka pun akhirnya berdamai. Gretchen pun mencari Jack yang menghilang. Where's Jack? Dan ternyata Jack ada di dekat pintu restoran yang dia rasa telah kosong. Mereka sedikit terkejut dengan kosongnya restoran itu. Sambil mencari kesana kemari buat mencari orang yang bisa memberikan bensin, malam pun akhirnya tiba. Karena keadaan mendesak, mereka pun akhirnya bermalam di penginapan itu. Di saat Cookie sedang memeriksa sekitar motel, dia melihat ada buku aneh yang dipenuhi oleh darah. Sementara itu, Nelson dan Trip mencoba mencari bensin di toko yang terbengkalai. Dan mereka pun tidak menemukan apapun. Tiba-tiba saat mereka keluar, dan ternyata itu adalah Jack. Karena masih belum menyerah untuk mencari bensin, Trip pergi menemui Gretchen dan Cookie yang sedang membahas buku yang penuh darah itu. Setelah izin sama mereka, Trip nekat pergi mencari bensin. Sementara itu, Gretchen dan kawan-kawannya menunggunya di luar motel. Tiba-tiba, Cookie melihat ada seseorang di dalam restoran.
Gretchen pun menyuruh Cookie dan Nelson untuk pergi memeriksanya. Kembali kepada Trip yang sedang berburu bensin. Tanpa sengaja, dia bertemu si pengedar narkoba alias Redford yang dicuri barangnya. Dengan rasa ketakutan dia pun kabur dan bersembunyi di toilet. Setelah menunggu lama, dia pun nekat melompat keluar toilet dan akhirnya berhasil kabur. Tidak lama kemudian datanglah mobil. Trip berpikir kalau itu adalah Redford. Dan ternyata hanya seorang lelaki tua yang bernama Henry. Awalnya Henry ragu terhadap Trip, tetapi akhirnya dia mengajak Trip supaya naik ke mobilnya untuk menemui Gretchen dan yang lainnya. Di dalam perjalanan, Trip tetap mencoba menggunakan radio dan breaker tetapi hasilnya nihil. Sekembalinya Trip, dia langsung menemui Henry dengan Gretchen dan segera mengecek Nelson dan Cookie yang sedang berduaan. Tetapi ketika dia mendengar ada seseorang di tempat sampah, dia terkejut dengan penampakan orang itu. Tanpa membuang waktu lagi, Trip langsung mencari senjata buat berjaga-jaga. Dia pun melihat Henry yang sedang mencari sesuatu. Walaupun mereka sempat bertikai, tetapi akhirnya Henry memperingatkan Trip agar hati-hati sama orang-orang aneh yang hampir mati. Trip curiga pada Redford kalau dia adalah biang keladinya. Dan menyuruh agar Gretchen tetap waspada dan teriak kalau terjadi apa-apa. Hey. Sementara itu, di mobil RV-nya Henry ada kebocoran gas yang mengakibatkan dia mati keracunan. Pas Jack dan Gretchen yang sedang asik berbicara dari hati ke hati, Trip nekat mencuri bensin milik Henry yang ternyata dia salah sedot. Yang dia sedot adalah tangki septik alias toilet. Setelah dia selesai mencuri bensin, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Redford yang mengatakan kalau telah terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan Nelson dan Cookie yang lagi asik bermesraan, didatangi oleh Redford. Karena ketakutan oleh Redford, Trip tetap berusaha mencari signal handphonenya hingga ke atap. Tiba-tiba, telepon dia berdering, dan kembali ke Nelson dan Cookie yang sedang asik bercinta. Di tengah percintaan, Cookie meminta Nelson untuk berhenti karena dia ingin pergi kencing, yang membuat Nelson kesal. Ketika dia hendak kencing di halaman, tiba-tiba pintu toilet terbuka dan dia tertarik masuk ke dalamnya. Di dalam toilet Cookie mencoba mengamati lubang toilet itu dan mencium bau gas yang mengganggu. Tiba-tiba, setelah dia ngecek di luar aman, Cookie pun nekat kencing di lubang itu. Ketika dia sedang kencing, ada darah keluar dari hidung dan kemaluannya, yang membuat dia ditarik ke dalam toilet oleh seseorang. Cookie pun mencoba melawan hingga meminta tolong. Dan akhirnya berhentilah yang menarik dia ke dalam kakus. Tidak lama kemudian, Cookie kembali ditarik oleh orang itu. Dan suara mesin bor pun mengakhiri hidupnya Cookie. Setelah kelamaan nunggu, Nelson pun bangun dan mencari Cookie. Dia mencari ke sana kemari, termasuk ke toilet, dan akhirnya bertemu Jack. Dia pun curiga kalau Cookie bersama Trip. Dengan rasa cemburu dia ngecek tiap kamar motel. I can hear you guys. Karena dia merasa dicundangi Trip dan Cookie, dia pun kesal sambil mendengarkan musik. Bau gas pun tercium dan dia pun ditarik ke kolong kasur dengan paksa. Nelson pun berhasil lolos naik ke kasur, tiba-tiba ada mesin bor keluar dari kolong. Dengan cepat dia ambil selimut, dan nekat melompat ke jendela.
Gagal sekali bukan berarti dua kali. Dia akhirnya berhasil loncat, tetapi sialnya ada kaca yang nempel di lehernya. Kematian Nelson membuat Gretchen dan Jack mencari Trip dan Cookie. Mereka pun pergi mencari Cookie dan Trip ke mobil Henry yang ternyata dia pun telah mati. Melihat ini Gretchen segera bergegas kembali ke motel dan mengecek setiap kamar demi mencari Trip dan Cookie. Sementara Jack mencoba mencari bantuan lewat CB. Jack terus mencoba dan mendapat balasan dari seseorang yang mengancam nyawanya. Sementara, Gretchen masuk kamar Cookie melihat kitab Injil yang dicoret-coret. Jack yang sangat ketakutan, mengikat tangannya di mobil Henry menggunakan tali agar dia bisa menemukan jalan balik ke mobil. Kembali kepada Gretchen yang sedang membaca kitab. Dia mendapat petunjuk tentang keadaan yang sedang terjadi sekarang, di sebuah dinding yang bertuliskan, rahasia antara hidup dan mati. Tanpa sadar, Jack telah berjalan sampai ke atas bukit kecil. Di atas bukit dia mendengar suara-suara aneh yang membuat dia berbicara sendiri dan mengatakan, kalau semuanya sudah mati. Tiba-tiba, dia merasa tali di tangannya ada yang menariknya. Karena dia berpikir itu Gretchen maka dia langsung menghampirinya. Gretchen yang khawatir sama Jack, segera kembali ke mobil untuk mencarinya. Jack pun terkejut dengan sampainya dia di ujung tali. Dia hanya melihat samar-samar bayangan yang dipikir itu adalah Gretchen. Kembali lagi, bau gas itu tercium. Dan ada seseorang menggunakan bor ingin membunuh Jack. Gretchen pun berteriak. Tiba-tiba, ada suara tembakan, dan itu ternyata Trip yang menembaki orang berjubah itu hingga pergi dari Jack. Mereka pun akhirnya selamat dan kembali ke motel. Tetapi sayangnya Trip telah kehilangan tangan kirinya. Sambil menceritakan bagaimana dia bisa selamat, tiba-tiba, dia melihat Gretchen mencium bau gas yang membuat Trip melompat menyelamatkan Gretchen. Sambil menyuruh Jack dan Gretchen untuk lari, dia pun nekat melawan penjahat berjubah itu. Dan akhirnya Trip pun dibunuh olehnya. Jack dan Gretchen lari menggunakan mobilnya Henry. Tetapi, sebelum mereka pergi jauh malah kehabisan bensin. Dengan rasa was-was, Gretchen naik ke atas mobil dan melihat ada drigen bensin. Tiba-tiba, si jubah hitam muncul dan dia pun menembaknya atas arahan Jack. Walaupun sudah ditembak berkali-kali tidak mati. Hal ini membuat Gretchen sedikit panik. Tiba-tiba, Jack yang ada di atas mobil terjatuh ke bawah, itu karena dia lupa dan tidak bisa melihat. Ketika dia sedang naik ke atas, si jubah hitam mengebor belakang kepalanya yang membuat dia bisa melihat muka si jubah hitam. Setelah Gretchen melakukan sedikit perlawanan, dia pun langsung pergi. Hal ini dibuat kesempatan oleh Gretchen membawa lari Jack ke dalam mobilnya. Untungnya si Jack selamat. Gretchen pun segera mencari drigen bensin buat mobilnya. Tetapi tiba-tiba, dia dijegat oleh Redford. Redford hanya memperingatkan Gretchen. Gretchen pun langsung pergi mengisi bensin mobilnya, tiba-tiba. Dengan cepat dia memasuki mobil dan mencoba menutup semua jendela. Si jubah hitam pun menghilang dan muncul di belakang terus naik ke atap. Untungnya, Gretchen pintar, dia ngumpet di bawah setir dan memundurkan mobil hingga si jubah hitam terjatuh. Tanpa ragu, Gretchen menabrak si jubah hitam saat dia mulai berdiri di depan mobil. Dia pun langsung gaspol, nabrak si jubah hitam hingga terjepit.
Setelah si jubah hitam ditabrak, Gretchen pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Pagi pun tiba. Dengan rasa tenang, dia melaju cepat dengan mobilnya sambil mendengarkan radio. Tetapi, tiba-tiba si jubah hitam muncul di atap mobil dan hendak membunuh Gretchen. Karena teringat kata-kata Jack yang mengatakan, "Kalau kamu ingin hidup jangan takut mati," maka dia banting setir sehingga mobil itu terguling. Tidak disangka-sangka, yang menolong Gretchen ternyata Redford. Dan selama ini rupanya Gretchen sedang mengalami kecelakaan mobil parah yang mengakibatkan teman-temannya meninggal. Also deceased. Si jubah hitam yang mereka temui adalah malaikat pencabut nyawa alias Grim Reaper. Awal kecelakaannya, diakibatkan oleh Henry yang sakit jantung sedang mengendarai mobilnya hingga menabrak mobil Gretchen dan kawan-kawannya. Yang selamat dari kecelakaan ini hanya Jack dan Gretchen. Mereka pun berniat melupakan peristiwa itu. Dengan ini, berakhirlah cerita filmnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.